Tes. Tes belum. Tes. Udahlah Pak. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya pada siang yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmu syar'i. Semoga kita dimudahkan pula mengamalkannya dan mendakwahkannya, istiqomah di dalamnya hingga saatnya malakul maut datang menjemput kita. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat
Yang kedua yaitu tanda kiamat alamatul kubra. Alamatul kubra yakni tanda besar. Di mana tanda besar ini kemarin sudah kita pelajari ada 10 macam ya. 10 macam tanda. Sebagaimana riwayat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari dalam Sahih Muslim nomor 2466. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kamarnya dan mendengar para sahabat membicarakan sesuatu pembicaraan di luar kamar. Lantas Nabi kita menengok kepada sahabat-sahabat ketika itu dan bertanya tentang apa pembicaraan itu. Silakan. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang seraya bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Jawab para sahabat, kami berbincang-bincang mengenai hari kiamat. Sabda beliau, kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 macam tanda. La taqumus sa'ah. Kiamat itu tidak akan terjadi hatta yura asra ayat, sehingga terlihat yakni 10 tanda. Apa saja? Yang pertama, Ad-Dukhan, asap atau kabut. 2, Dajjal, yakni si penipu besar. Siapa dia? Si penipu besar. Si pembohong besar. Yang ketiga, Dabbah, yakni binatang melata. Dabatul ard, binatang melata yang keluar dari bumi. Kemudian matahari terbit dari barat. Tatlu'u syamsu min maghribiha, yakni terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Yang kelima, Isa anak Maryam alaihissalam turun. Nuzulu Isa bin Maryam, yakni turunnya Isa alaihissalatu wassalam. Yang keenam, Ya'jud dan Ma'jud, Ya'jud wa Ma'jud, munculnya keluarnya bangsa Ya'jud Ma'jud. Yang ketujuh, gerhana di timur. Iya, disebut gerhana karena di situ dengan kalimat yakni khosfun ya. Khosfun, sehingga ada yang membacanya khusuf. Khusuf itu gerhana. Tapi kalau khosfun yaitu pembenaman. Khosfun fi jaziratin, khosfun fil masyriq, atau pembenaman yang ada di timur. Kemudian gerhana di barat. Iya. Wa khosfun lil maghrib atau fil maghrib, yakni pembenaman atau gerhana yang ada di barat. Kemudian yang ke-9, gerhana di Jazirah Arab. ya, wa khasfun fi jaziratil Arab, yakni pembenaman di daerah Jazirah Arabiyah. Dan yang ke-10, api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke masyar, atau tempat berkumpul. Munculnya api dari sumur di Najd yang menggiring manusia menuju ke negeri Yaman. Nah, Ad-Dukhan, kemudian Dajjal, kemudian Nabiullah Isa, kemudian turunnya Ya'jud atau keluarnya Ya'jud Ma'jud sudah kita pelajari. Sekarang kita memasuki urutan berikutnya, yakni tatlu'u syamsu mim maghribiha, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sementara kita mengetahui bahwa matahari itu terbit mestinya di mana? Di sebelah timur. Semua orang tahu, anak kecil pun tahu. Matahari ini tidak pernah ingkar janji karena memang dia taat kepada Allah. Terbit selalu di sebelah mana? Timur. Karena matahari tidak mungkin balelo
tidak mungkin menyimpang dari perintah Allah. Karena matahari itu sudah ditetapkan garis edarnya atau orbitnya. Sudah ditetapkan, nggak mungkin dia menyimpang. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Yasin, surah yang ke-36. Iya, ada. Surah 36. Dia beredar pada sumbuhnya. Yaitu pada ayat yang 55. ke-38 insyaallah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Apa kata Allah? Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Iya. Wasyamsu, dan matahari, tajri, beredar, limustaqarril laha, pada garis edarnya, pada orbitnya. Dzalika takdirun, dan inilah takdirnya, ketetapannya. Karena memang sudah ditetapkan, begitulah matahari, dia terbit di sebelah timur. Dan itulah ketetapan siapa? Takdirul Al-Aziz, yakni ketetapan yang maha perkasa. Al-Alim, lagi maha mengetahui. Siapa dia? Allah. Maka matahari tiap saat itu taat kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah mungkir, tidak pernah maksiat, durhaka. Tapi suatu saat nanti ternyata matahari itu terbit bukan dari tempat yang semestinya. Dia terbit justru dari tempat di mana dia terbenam. Tapi ingat, ini bukan kemauan matahari, tapi itu kemauan siapa? Kemauan Allah. Maka siapa yang beriman kepada Allah akan beriman kepada tanda-tanda ini. Karena dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada utusan Allah. Sementara utusan Allah, Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan tentang hal itu. Dan beliau tidak dusta. Apa yang beliau ucapkan adalah benar. Karena beliau adalah utusan. Orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengabarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk tanda-tanda kiamat. Dan perkara besar yang akan terjadi, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Di dalam Al-Quran disebutkan secara implisit, ya. Apa ya implisit boleh? Tidak secara lugas disebutkan bahwa kelak nanti matahari terbit dari sebelah barat. Tapi secara implisit. Ya, apa ya? Jadi secara tersirat, tersirat dalam ayat itu bahwa matahari itu nanti akan terbit dari sebelah barat, di mana pada saat itu pintu tobat tertutup. Nah, poinnya di situ. Poinnya adalah di mana pintu tobat tertutup. Maka manusia menantang, menunggu-nunggu kedatangan hal itu. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am pada ayat 158. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min
qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Apa kata Allah? Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Rabbmu, atau kedatangan beberapa ayat Rabbmu. Pada hari datangnya ayat dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah Muhammad, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Iya. Hal yanzuruna, yang mereka nanti-nantikan, yang mereka tunggu-tunggu. Siapa mereka di sini? Yaitu orang-orang kafir. Baik kafirnya secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Siapa? Orang munafik. Mereka menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu? Illa an ta'tiyahumul malaikatu, yaitu datangnya malaikat. Malaikat yang akan mencabut nyawanya. Artinya orang ini nggak tobat-tobat gitu loh. Kon niku ngenteni opo? Wis biyen gak towok tak bejat. Sekarang sudah waktunya apa? Waktunya tobat gitu. Kalau orang sudah lebih dari 40 tahun itu udah dipanjangkan usianya. Karena mau tidak mau, orang kalau sudah 40 tahun harus berhenti dari seluruh perbuatan maksiat. Kalau enggak, kemaksiatan itu akan terus merajalela sampai mati. Karena dalam Al-Quran manusia itu dituntun untuk tobat ketika usia 40. Ya bukan berarti nunggu 40. Kalau sekarang usia 30 belunat, ya ojo ngenteni petang puluh, soalnya gak jelas mati nih. Ya. Artinya kalau kita sudah dikasih usia 40, itu berarti Allah panjangkan usia kita. Udahlah, yang lalu itu sudah harus berhenti secara total. Apakah harus menunggu kedatangan malakul maut yang akan mencabut nyawa? Ini yang pertama. Au ya'tiya rabbuka, atau kedatangan siksa Rabbmu. Kalau nggak tobat-tobat, apa nunggu nanti Allah turunkan bencana? Allah turunkan banjir, tanah longsor, tsunami, Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan bencana alam. Sebagian dari siksa Allah. Apa itu yang ditunggu? Kenapa orang tidak segera taubat? Engko ae nek wis mari umroh. Lah sekarang enggak budal-budal umroh. Belum umroh mati. Jangan ditunda tobat itu, segera. Ini. Atau yang ketiga, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan sebahagian ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang dimaksud di sini ayati rabbika, yaitu tanda-tanda kiamat. Cuman tidak disebutkan secara lugas tanda apa itu. Kalau lihat statement berikutnya, tanda yang dimaksud yakni terbitnya matahari dari sebelah barat. Apa kata Allah? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Pada hari ketika datang sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu, di mana ketika itu la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat lagi bagi seseorang imannya. Lam takun amanat min qabl, yang belum beriman ketika sebelum tanda itu datang. Hari ketika tidak bermanfaat lagi bagi seseorang keimanannya, yakni saat
sebelum kedatangan tanda itu. Kalau dia tidak beriman, maka ketika datang tanda itu, imannya tidak berlaku. Artinya pintu tobat sudah tertutup. Au kasabat fi imaniha, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Artinya apa? Sebelum tanda itu datang, dia sudah beriman, tapi hanya baru niat beramal soleh. Maka ketika amal soleh itu dilakukan setelah tanda itu datang, amal itu tidak diterima. Imannya tidak diterima, amal soleh tidak diterima. Imannya tidak diterima ketika tanda itu sudah mendahului datang. Amal solehnya tidak diterima, walaupun dia sudah niat sebelum tanda itu datang, maka semua itu sia-sia. Qul intadhiru inna muntadhirun. Katakan, tunggulah olehmu saat itu, sesungguhnya kami pun menunggu. Kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa Allah Jalla wa'ala masih memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya manusia untuk bertobat. Yang kafir menjadi beriman, yang maksiat menjadi taat, meninggalkan kemaksiatannya dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Saat menjelang matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah memberi kesempatan sebuah tanda, yaitu terjadi malam yang sangat panjang. Karena matahari ketika hendak terbit di pagi hari, dia minta izin kepada Allah, tapi tidak diperkenankan. Sampai 3 kali minta izin, tidak diperkenankan. Barulah kemudian hari keempat diperkenankan terbit, tapi terbitnya di sebelah barat. Berarti terjadi malam yang sangat panjang, seukuran 3 hari. Bayangkan, malam panjang seukuran 3 hari. Iku tahajud pegel gak isu-isu. Tahajud seselegrek kok gak isu-isu ya. Sebaliknya yang dugem sampai delosor kok gak sobo-sobo. Biasanya ada yang jemput ya kan. Kalau ada yang jemput turu. Emang ada yang jemput. Oh no Ustaz. Di dalam sebuah hadis, coba dicek di dalam hadis Muslim KBC di nomor 131. 131 dari Abu Dzar. Silakan. Dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah anda semua kemanakah matahari itu pergi? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Sabda Nabi SAW, dia berjalan sampai ke perhentiannya di bawah ars. Lalu di sana dia sujud. Dia senantiasa sujud sampai datang perintah. Iya. Jadi matahari itu tiap hari dia berhenti di terminal akhirnya. Dan disitulah dia bersujud kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah menunaikan tugasnya menyinari bumi. Dia sujud lama sampai kemudian Allah memerintahkan untuk bangkit terbit kembali. Tapi antum jangan pakai logika. Kenapa? Kalau hadis ini antum mencoba untuk mengcompare atau mengaitkan relevansinya dengan pelajaran fisika atau pelajaran
ilmu apa? Astronomi ya, bukan astrologi loh ya. Kalau astrologi itu perbintangan lain. Bukan apalagi apa? Astro Boy. Yang horoskop itu lain lagi itu ya. Ilmu klinik kalau itu. Astrologi mungkin masih ilmu astrologi itu juga termasuk ilmu perbintangan yang itu loh. Gemini, Sagittarius ya, Libra itu. Nah, kalau itu nggak boleh. Itu syirik. Astronomi, ilmu antariksa. Nah, kalau melihat pelajaran kita tentang yakni tata surya atau tata bintang, bahwa benda langit itu seperti bulan yang beredar keliling ya. Seperti bumi berputar, matahari juga berputar, bumi berevolusi. Di samping bumi juga berotasi mengelilingi matahari. Ini teori-teori yang juga diperdebatkan. Apakah yang benar itu heliosentris, apakah geosentris? Masing-masing memiliki hujah dan masing-masing memiliki masa kejayaan. Sebelum heliosentris itu ada geosentris ya. Yang dulu Nicholas Copernicus itu kan. Kemudian ada Galilei. Teori tentang geosentri dan juga teori tentang heliosentris. Nah ini diperdebatkan. Yang jelas bahwa hadis ini diimani dengan keimanan sebagaimana sabda Nabi bahwa matahari itu setiap hari hendak mau terbit itu minta izin dulu kepada Allah. Itu yang harus ditancapkan betul. Karena dia makhluk Allah. Karena dia diperintah oleh Allah dan taat kepada Allah. Taat kepada aturannya. Gak mungkin dia melenceng dari apa? Orbitnya. Jadi matahari berhenti di terminal akhirnya di mana? Tahtal arsh, yaitu di bawah arsh. Dia bersujud di bawah arsh menunggu perintah berikutnya. Kalau logika, berarti matahari kok tengok-tengok sih, istirahat. Ya, walaupun dia sujud. Padahal kalau kita lihat matahari kan nggak pernah berhenti. Ya, dia menyinari seluruh bumi ini secara bergantian. Itu kalau dikaitkan dengan logika kita hari ini. Maka mana yang benar? Tentu kita lebih percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Bahwa matahari itu tiap hari saat mau terbit dia minta izin kepada Allah Jalla wa'ala. Begitulah terus dilakukan. Kemudian lanjut. Allah berfirman kepadanya, bangkitlah dan kembali ke tempatmu semula. Dia pun pergi dan muncul lagi tempatnya semula. Kemudian dia berjalan hingga sampai pula di tempatnya di bawah ars. Lalu di sana dia sujud sampai datang pula perintah. Bangkitlah dan kembali ke tempatmu semula. Dia pun pergi dan terbit di tempatnya. Kemudian ia mengulir pula, tidak pernah mungkir sedikit jua pun hingga ia sampai pula kembali di tempatnya di bawah ars. Sekonyong-konyong ia mendapat perintah, bangkitlah dan muncullah di tempat engkau biasa tenggelam. Ya, jadi Allah memerintahkan tadi untuk bersujud di bawah arasy sebanyak 3 kali tadi ya. 3 kali diperintah untuk sujud di bawah arasy. Kemudian ketika yang keempat, lalu Allah berfirman, bangkitlah, naiklah, irfa, terbitlah. Dari mana? Dari tempat terbenammu. Maka Allah perintahkan utlu', terbitlah, mim maghribiha, dari tempat terbenamnya. Maka dia pagi berikutnya matahari terbit dari sebelah barat. Maka Rasulullah ketika itu kemudian membaca ayat, yakni surat apa tadi? Yasin. Surah sebelumnya tadi surat apa? Al-An'am ayat serat berapa? 158. Iya. 158. Al-An'am 158. Yakni tidaklah bermanfaat lagi, lanjut, pada hari yauma
la yanfa'u nafsan imanuha. Silakan baca. 58. Lanjut dari itu hadisnya. Oke. Maka terbitlah ia di barat. Sabda Rasulullah SAW, tahukah anda semua apabila itu akan terjadi, ialah pada hari di mana iman seseorang tiada berguna lagi, jika sebelumnya dia tidak iman atau tidak berbuat sesuatu kebajikan dengan imannya itu. Iya. Maka Rasulullah kemudian membaca surah apa? Al-An'am ayat 158. Hari ketika sudah tidak bermanfaat keimanan seseorang yang belum diusahakan, yang belum dilakukan keimanan itu sebelum terjadi masa itu, atau tidak bermanfaat lagi usaha yang dilakukan ketika di saat keimanannya, maka tidak bermanfaatlah, yakni taubat seseorang. Dia yang kafir sudah tidak akan bisa kembali beriman. Dia yang kemudian tidak mau beramal soleh, maka ketika matahari itu terbit dari barat, maka amal solehnya yang dulu diniatkan sebelum terjadinya itu, maka tidak bermanfaat lagi. Di dalam hadis yang lain, nomor 129 KBC, dari Abu Hurairah 129. ya, Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? belum akan terjadi kiamat hingga matahari terbit di barat. Apabila matahari telah terbit di barat, manusia akan beriman semuanya. Tetapi ketika itu imannya tiada berguna lagi, apabila sebelumnya dia tiada beriman atau tiada berbuat kebajikan dengan imannya itu. Maka orang-orang ketika melihat matahari terbit dari sebelah barat, semua mereka langsung beriman. Orang kafir langsung beriman. Padahal kemarin-kemarinnya menentang Allah. Lantas dia taubat, lantas dia beriman, dan dia berkehendak untuk mengerjakan amal yang luar biasa. Tapi ternyata semua itu sia-sia, tidak bermanfaat lagi. Begitu dia melihat matahari, loh kok terbit dari sebelah barat, singkat jilbaban langsung jupuk jilbab. Ya kan? Wis tak jilbaban rek aku rek saiki. Matahari terbit dari sebelah barat, ini mau kiamat ini. Ya. Langsung yang kemarin itu rok mini dan apa? Ya. Langsung berjilbab berukut. Diterima atau tidak? Tidak. Kasep jeng. Ya. Yang kemarin sebelumnya mungkin barangkali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, minum khamr, berjudi, langsung lari ke masjid. Begitu lari ke masjid, ternyata Tutup. Allah menghalang-halanginya. Dengan apa? Dengan merubah wajahnya menjadi hitam. Sementara di masjid wajah orang-orang itu semuanya putih. Dia lain sendiri. Kenapa demikian? Karena tidak berselang lama matahari terbit itu kira-kira jam berapa ya? Nah, taruhlah jam 6. 1 jam atau 2 jam kemudian muncullah binatang melata. Binatang melata ini kemudian apa? Menstempel wajah orang-orang kafir menjadi hitam. Sehingga dia ketika mau tobat, mau masuk ke tempat ibadah, wajahnya jadi hitam. Gak jadi. Kenapa? Yang di masjid semuanya wajahnya putih. Loh kok aku saja dewe? Ireng.
maka sudah tertutuplah semua kesempatan untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini berlaku secara global di seluruh penjuru bumi. Bahkan bukan seluruh penjuru bumi, seluruh alam. Memang ada manusia lain selain di bumi. Mungkin yang dimaksud seluruh alam di sini apa? Termasuk dari alam jin. Karena jin itu juga ada yang kafir, ada yang beriman. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, sama. Jin itu tidak akan mampu untuk mewujudkan keimanannya. Kenapa? Sudah nggak bermanfaat lagi keimanannya. Allah sudah tetapkan mereka. Baik. Jadi ada kalimat yang perlu diperhatikan di sini. Yauma, hari, ketika la yanfa'u nafsan, tidak bermanfaat bagi seseorang imanuha, keimanannya, lam takun amanat, yakni yang belum beriman, min qablu, sebelum itu. Dan yang kedua apa? Yang dimaksud di sini tidak bermanfaat iman, yakni apa? Keislaman orang kafir tidak berlaku. Karena sebelum matahari terbit dari sebelah barat mereka kafir, begitu matahari terbit dari sebelah barat mereka beriman, kasep, terlambat, udah nggak berlaku lagi. Tidak lama lagi wajahnya berubah. Itu stempelnya. Tahu tidaknya nggak berlaku itu dari apa? Dari wajahnya akan tampak. Kemudian yang kedua yang tidak berlaku itu apa? Yaitu keyakinan orang-orang munafik. Orang-orang munafik pengen menjadi mukmin, nggak berlaku lagi. Kenapa? Orang munafik ini akan digiring, dikelompokkan kepada orang-orang kafir. Karena nanti tegas. Di saat itu setelah matahari terbit dari sebelah barat, pintu tobat tertutup, adanya itu antara apa? Between white and black. Apa? Putih dan hitam. Cuman ada itu. Tapi wis digaya acara hitam putih. Acara ini saiki engko ya deloken di akhir zaman nanti. Ada hitam putih. Hitam orang kafir, putih orang mukmin. Sudah tidak ada tengah-tengah. Kalau sekarang masih ada. Between black and white apa? Grey. Ya. Sekarang masih ada. Siapa? Munafik. Tapi munafik ini sebetulnya dikelompokkan kepada orang-orang kafir. Nanti tegas. Pembagiannya tegas. Kemudian Allah katakan pada ayat 158 tadi, au kasabat fi imaniha khaira, yakni atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Imannya sudah ada sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Cuman dia baru niat beramal soleh. Saya nanti mau sedekah seluruh atau separuh harta saya untuk kepentingan umat Islam, terutama fakir miskin. Begitu matahari terbit dari sebelah barat, gak jadi setengah, seluruhnya mau disedekahkan. Tapi bermanfaat atau tidak? Tidak. Nah, ini berlaku untuk orang mukmin. Artinya apa? Pada saat itu stuck sudah. Amal soleh yang niatnya itu sebelum itu sudah gak berlaku. Berarti saat itu iman seseorang sudah tetap, sudah konstan. Karena sudah dinas, sudah distempel. Ini orang mukmin, selesai berarti. Walaupun nanti bertingkat-tingkat keimanan seseorang itu. Ada yang melaksanakan hanya yang wajib. Ada yang dihidupkan sunnah-sunnah Rasul ditambah dengan yang mustahab. Yang sunnah itu mungkin 20%, ada 50%, ada 70% dia hidupkan sunnah, tapi tetap dia kategorinya
mukmin, bertingkat-tingkat. Adapun kafir nggak penting bertingkat-tingkat. Walaupun tingkat paling rendah, kalaupun kafir ya kafir. Lihat Abu Lahab, Abu Thalib. Abu Thalib cinta kepada Nabi, tapi dia kafir. Walaupun dia dapat syafaat karena cinta kepada Nabi, ditempatkan di tempat neraka paling dangkal, tapi kekal selama-lamanya di dalam neraka. Enak ndi? Dincepno nanggone ngisor dhewe, dadi intipe neraka bakal metu, atau paling dukur, paling dangkal nerakanya, tapi selama-lamanya. Lho bae ana sing milih. Kan sapa ro. Tapi kalau nanti itu terjadi, yang memungkinkan dikeluarkan yang mana? Hah? Ya, bisa jadi dia diletakkan di paling bawah, tapi dia memiliki tauhid la ilaha illallah, seumur hidupnya tidak pernah berbuat syirik. Dia keluarkan karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus jelas bahwa dia matinya membawa la ilaha illallah, baik diucapkan ataupun minimal di dalam hatinya dia yakin, tidak pernah goyah tentang itu. Inilah saat-saat di mana manusia nanti akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu orang-orang beruntung dan orang yang rugi. Maka orang mukmin tidak bisa mewujudkan kebaikannya, mewujudkan niat baiknya ketika sudah matahari terbit dari sebelah barat. Kebaikan itu apa? Mungkin tobatnya. Tobat dari apa? Tobat dari dosa. Maka tidak berlaku. Berarti dia tetap dinas sebagai pendosa. Udah gak berlaku tobatnya. Walaupun dia bukan kafir, dia mukmin tapi berdosa. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia mukmin. Tapi dia melakukan perbuatan dosa, mencuri misalnya. Maka ketika dia melihat matahari terbit dari sebelah barat, kemudian tobat dari mencurinya, berarti tidak diterima tobat dari apa? Mencuri. Tapi dia orang beriman, bukan orang kafir. Atau mungkin dosa yang lain. Mungkin barangkali dia minum khamr, mungkin barangkali dia berjudi, mungkin barangkali dia berzina. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, lantas dia bertobat, maka tobatnya tidak diterima. Tapi dia mukmin. Karena bisa jadi mukmin itu melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, kalau judulnya udah kafir, maka tidak dihitung dosa-dosa besar dan kecilnya. Artinya apa? Sudah pasti dia menjadi penghuni neraka jahanam. Karena apa? Kekafirannya sudah dianggap apa? Semua dosa pasti dia lakukan. Walaupun dia nggak berzina, walaupun dia nggak membunuh, tapi kalau dia kafir, peluang semua itu bisa dilakukan. Dan tidak ada artinya membedakan dosa besar dan dosa kecil kalau memang dia kafir. Kenapa nggak berlaku? Jangankan dosa besar, dosa kecil, amal baiknya aja nggak berlaku. Bagai fata morgana. Orang kafir nyantuni anak yatim, orang kafir bikin panti jompo, jiwa sosialnya tinggi. Orang kafir pokoknya luar biasa. Tapi dia nggak beriman, maka amal solehnya tidak berlaku. Amal soleh aja tidak berlaku, apalagi dosa udah nggak dihitung. Artinya apa? Digebiau, udah dipukul rata. Pasti dia melakukan apa saja. Orang kafir itu bisa melakukan apa saja. Maka tidak diterima tobat orang-orang beriman dari perbuatan dosanya. Demikian pula tidak diterima hijrahnya. Kalau sebelumnya dia pada kemaksiatan pengen taat,
tidak diterima. Kalau sebelumnya dia melakukan bid'ah, pengen lantas tobat dari bid'ahnya, lantas pengen menghidupkan sunnah Nabi, tidak diterima. Hijrahnya dari perbuatan-perbuatan maksiat menuju ketaatan tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula amal soleh yang tidak diusahakan, direalisasikan pada masa sebelum terbitnya matahari di sebelah barat tersebut, maka ketika saat itu terjadi dia beramal soleh, maka Allah tidak menerima amal soleh itu. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud di nomor 2479 bahwa hijrah terus berlangsung dan tetap berlaku. Sampai kapan itu berlaku? Para ibu, saudari yang dirahmati Allah. Hijrah yang dimaksud di sini bukan al-intiqalu min Makkah ilal Madinah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka untuk apa? Menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah seperti itu sudah tertutup. Yakni setelah Fathu Mekah. La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Hijrah yang bagaimana? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi yang dimaksud hijrah di sini adalah apa? Al-intiqalu min baladis syirki ila baladit tauhid atau ila baladil Islam. Pindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Dan itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Hijrah seperti itu. Makanya jangan berpikir untuk pindah ke negeri kafir ya. Udah bener-bener hidup di negeri kaum muslimin, ngono kok kepingin urip nang Korea. Korea apa? Selatan. Korea Utara bisa. Kepingin kepethuk sapa? Jong Un. Sapa? Apa Pyong Seong Sung apa ini? Sudah enak-enak di Malang, negeri mayoritas kaum muslimin, lapo kok kepingin nang Paris sih? Pengen hijrah ke Eropa. Mayoritas orang kafir, negerinya diatur dengan sistem kufar. Mestinya yang mereka di sana itu justru pindah ke negeri kaum muslimin, mestinya begitu. Dan itu berlaku sampai akhir zaman. Hijrah yang kedua, yakni pindah. Al-intiqalu minal ma'asi ila ta'atillah. Pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Min bid'ah ila sunnah. Pindah dari bid'ah kepada sunnah. Itu hijrah tetap berlaku sampai akhir zaman. Al-intiqal pindah dari mana? Minasyirki ila tauhid. Pindah dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Itu berlaku sampai akhir zaman. Cuman akhir zaman di sini ada batasnya. Semua itu dibatasi, walaupun tetap berlaku hingga saat ini. Tapi nanti suatu saat akan tertutup semua itu. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis tersebut. Silakan dari Muawiyah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hijrah tidak akan terputus hingga tobat terputus, dan tobat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat, yaitu tempat terbenamnya. La tangqati'ul hijratu. Hijrah tidak akan pernah terputus hatta tangqati'at taubah, hingga tobat itu tertutup. Demikian pula wala tangqati'ut taubatu
dan tobat itu tidak akan tertutup hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jadi bersamaan dengan terbitnya matahari itu, maka pada saat itu pula lah pintu tobat tertutup. Berarti sekarang ini pintunya bagaimana? Terbuka. Pernah lihat pintunya? Hah? Katanya pintunya terbuka. Ternyata tobat itu ada pintunya. Dan pintunya terbuka. Sebesar apa pintunya? Hah? Di sebelah mana pintunya? Nggak tahu tuh. Nggak tahu ya? Baik. Sekarang baca hadis riwayat Tirmizi 3535. Kita akan tahu di mana pintu taubat itu berada. Ibnu Umar. Iya. Dari Sir. Ibnu Abi Umar. Silakan. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sofyan menceritakan kepada kami dari Asim bin Abu An-Nujud, dari Sir bin Hubaisi. Ia berkata, aku mendengar Sofwan bin Asal Al-Muradi untuk bertanya kepadanya tentang hukum atau mengusap kedua kuf. Ia berkata, apa yang membawamu datang, wahai Sir? Aku menjawab, ingin mencari ilmu. Ia berkata, sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, karena ia ridho terhadap apa yang dicari oleh si mencari ilmu itu. Ya, ridho kepada al-ilmu. Dan al-ilmu itu adalah Allah. Orang yang mencari ilmu berarti dia mencari Allah. Karena salah satu sifat Allah adalah al-ilmu. Dan dari itu bentukan namanya adalah al-alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Kemudian aku berkata, sesungguhnya ada yang menggelitik dalam hatiku tentang mengusap kedua kuf setelah membuang air besar dan membuang air kecil. Sedang engkau adalah salah seorang sahabat Nabi. Aku datang kepadamu untuk menanyakan apakah engkau pernah mendengar beliau menceritakan sesuatu tentang hal itu, yaitu mengusap kedua khuf. Ia menjawab, iya, beliau pernah memerintahkan jika kami dalam perjalanan untuk tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub. Akan tetapi beliau tidak memerintahkan kami untuk melepas khuf. Ya, ini kaitannya dengan masalah mengusap kedua sepatu yang ditanyakan oleh sahabat tadi, Sir. yakni Sir. Kemudian orang A'rabi, siapa A'rabi itu? Arab Badui. Apa katanya? Karena buang air besar, buang air kecil dan tidur. Aku berkata, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan tentang tanda cinta? Iya. Katanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang tanda cinta? Kemudian ia menjawab, iya. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika kami berada di sisinya, tiba-tiba seorang lelaki Arab memanggilnya dengan suara yang keras, wahai Muhammad. Beliau kemudian menjawab ke arah suaranya, kemarilah. Kami kemudian berkata kepada laki-laki itu, celaka engkau, rendahkanlah suaramu. ugdud min sautik. Kan iku jok bengok-bengok. Gak sopan nang kanjeng Nabi. Rendahkan suaramu.
Jangan kau teriak-teriak. Ughdud min sautik. Namanya orang deso ya, Arab kono. Wis nyelukin jambal, bengok-bengok. Muhammad. Sopan enggak? Kemudian, Sebab sesungguhnya engkau sedang berada di dekat Nabi dan engkau dilarang untuk melakukan ini, yaitu mengeraskan suara. Lelaki itu berkata, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Allahi, kata orang ini, la aghdud, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Iki dikandani bangkel. Oh, apa jawab apa mau? Banggel. Oh, siji dibayi. Banggel. Ya, banggel. Ya. Intinya ini apa? Wonge nah, itu podo nih. Ya, pengku orangnya dikandani, dituturi, ngeyel, ya kan? Aku tidak akan menurunkan suaraku, katanya. La aghdud. Kemudian Lanjut. berkata orang Arab Badui tadi itu, seseorang itu mencintai kaumnya. Al-mar'u yuhibbul qauma. Seseorang itu mencintai kaumnya. Maksudnya Nabi itu bangsa Arab. Maksudnya dia itu mencintai Nabi. Soalnya podo-podo sukuwe. Mentang-mentang podo sukuwe ya kan. Aku itu cinta sama Kanjeng Nabi. Ya. Al-mar'u yuhibbul qauma. Kemudian Ketika ia dapat menyusul mereka, beliau bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. tambah Nabi membenarkan. Al-mar'u ma'aman yuhibbuhu. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Cocok ini. Tepat ini ya. Ya kan? Karena dia sudah mengatakan, aku ini cinta sama Nabi. Nabi membalas, orang itu akan bersama orang yang dicintainya kelak di hari kiamat. Terus Sofwan terus-menerus menceritakan hal itu kepada kami hingga ia menyebutkan tentang pintu dari arah barat. ya, hingga Nabi kemudian hatta dzakara baban, hingga kemudian Nabi menceritakan sebuah pintu kibalil masyriq. Kibalal masyriq, pintu itu berada di mana? Arah barat. Berarti bukan timur. Kibalal maghrib, bukan masyriq. Baban kibalal maghrib, yakni pintu berada di arah barat. Berarti pintu tobat di arah mana? Di arah barat. Kibalal maghrib. Bagaimana sifat dari pintu itu? Lanjut. Yang lebarnya seperti perjalanan 70.000 tahun. Iya. Masiratu sab'ina aman, yang lebar dari pintu itu selama perjalanan 70 tahun. Ribu. Aku coba keambekan mau. Cek muni. Lebarnya berapa tadi? 70.000. Ya. Itu perlu diperbaiki itu terjemahnya. Ribunya dicoret. Oh, tak coret itu. Sab'ina aman, yang lebarnya adalah perjalanan 70 tahun. Perhatikan di sini. Sab'ana. Hatta dzakara baban, hingga beliau menceritakan sebuah pintu min kibalil maghribi, barat, yang menghadap ke arah barat atau ke arah barat. Masiratu, yang lebarnya sab'ina aman, 70 tahun. Enggak ada sab'ina alfan.
Kalau alfan berarti 1000, di situ nggak ada. Nggak ada ya. Maka 70 tahun. Sab'i aman. Atau ini atonya, lanjut. Atau dengan mengendarai kendaraannya, yaitu lebarnya adalah seperti 40 atau 70 tahun. Au yasirur rakibu fi ardihi arba'ina au sab'ina aman, atau seperti penunggang rider, ya, penunggang entah itu kuda atau unta yang perjalanan yang ditempuhnya adalah arba'ina aman, 40 atau 70 tahun. Apa 40 70? Itu menunjukkan limitnya. Bisa jadi mungkin 40 itu kalau kendaraannya lari. Berarti cepat kan? Atau kalau kendaraannya cuma jalan, walaupun naik kuda, ar-rakib, ya ini 70 tahun kalau mungkin hanya sekedar berjalan. Entah berapa kilometer kira-kira. Karena hitungannya di sini pakai apa? Waktu. Itu kalau ada misalnya kendaraan dipacu dengan kencang, berapa sih kecepatan kuda itu kalau dikonversi mobil itu berapa, Pak? Kuda. Berapa kilometer per jam kuda itu, Pak? Paling cepat. Itu kuda mobil, Pak. Maksudnya kuda beneran gitu. Mitsubishi kuda. Berapa? 50? 60? Kok pelan? Banter iku, Ustaz. Jaran opo itu? Kimar. Jaran kepang gak iso melayu. Nah, seandainya taruhlah mungkin 50-60 km per jam, tapi dia melakukan perjalanan 40 tahun. 40 tahun, Pak. Lebar. Kira-kira itu keliling bumi udah nyampe nggak? Nyampe. Nyampe. Masih sisa. Mungkin keliling berapa kali itu? Keliling berapa kali itu? Berarti pintu ini lebih lebar dari apa? Kelilingnya bumi. Jangan diameternya, kelilingnya bumi. Itu masih lebih pendek daripada lebarnya pintu tobat. Arahnya ke arah mana tadi? Min kibalil maghrib. Yaitu ke arah barat. Kemudian Sufyan berkata, pintu itu berada di arah Syam. Nah, kibalas Syam, pintu itu berada atau di arah negeri Syam. Tahu negeri Syam? Yes. Negeri Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Pertama, Palestina. Kedua, Yordania. Ketiga, Libanon. Keempat, Syria. 4 negara ini dulu disebut dengan Syam. Ternyata pintu tobat itu ke arah barat, yaitu ke arah negeri Syam. Yang lebar pintunya perjalanan kuda yang berlari kencang selama 40 tahun, atau kuda yang berjalan biasa selama 70 tahun. Dan pintu tobat itu diciptakan oleh Allah kapan? Lanjut. Allah menciptakan pintu dalam keadaan terbuka pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Iya. Khalaqallahu yauma khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan pintu tobat itu, yakni saat Allah menciptakan langit dan bumi dalam kondisi apa? Maftuhan, selalu terbuka. Selalu terbuka. Yakni untuk apa? Maksudnya terbuka untuk melakukan taubat. Littaubati, yakni pintu itu selalu terbuka untuk tobat hamba-hambanya. Hingga kapan? Hingga matahari terbit dari arah sana. La yughlaq, tidak akan pernah ditutup pintu itu hatta tatlu asyamsu minhu, hingga matahari terbit dari sebelah barat tersebut. Jadi duluan mana pintu ini sama manusia? Duluan pintu. Lawange dhisik ana, adame durung ana. Kenapa? Langit dan bumi sudah dicipta, Adam belum ada.
Adam itu terakhir. Pintu ini sudah ada, pintu tobat. Nah sekarang wong menungso itu durung ono. Ya kan? Allah sudah persiapkan namanya pintu apa? Pintu taubat. Berarti nanti akan ada makhluk memang ahli berbuat dosa. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik yang bersalah itu adalah yang selalu bertobat. Makanya tobat ini menjadi amal pertama. Sebelum beramal soleh, dia harus tobat dulu dari perbuatan dosa, supaya perjalanan hidupnya ini menjadi mudah dan ringan. Karena dia terbebas dari beban-beban hidup. Karena yang membebani hidup itu adalah dosa. Karena dosa itulah yang menyebabkan perjalanan kita dalam kehidupan ini tersendat-sendat, terseok-seok. Nah, pintu tobat itu sampai hari ini tetap dibuka. Makanya jangan nunggu. Jangan nunggu. Ingat, ada kalanya tobat itu tertutup secara global. Tapi ada kalanya tobat itu tertutup secara personal. Kapan secara personal tertutup? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Pintu tobat yang berada di arah barat itu masih terbuka. Tapi pintu tobat bagi kita masing-masing dibatasi saat ruh itu sampai di kerongkongan. Nah itu yang harus diwaspadai. Berarti pintu tobat itu ada yang berlaku secara global, ada yang berlaku secara personal. Nah, yang kita pelajari hari ini pintu tobat yang global, yang nanti ditutup secara keseluruhan sehingga seluruh manusia walaupun saat itu masih hidup sudah tidak bisa lagi bertobat. Itulah kejadian terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka tidak lama setelah itu Allah Jalla wa'ala kemudian memerintahkan binatang melata keluar dari perut bumi. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Naml 27 pada ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Apa kata Allah? Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Wa idza waqa'al qawlu, dan apabila perkataan telah jatuh, pancen iku nggodho Mbak Puji. Sampai nang kene, Mbak. Lalu ditunggoki nang kene. Wa idza waqa'al qawlu, dan apabila perkataan telah jatuh, alaihim, atas mereka, akhrajna lahum, kami keluarkan kepada mereka apa? Dabbatan minal ardi,
yakni binatang melata yang keluar dari bumi. Binatang ini bisa bicara. Entah bentuknya seperti apa, yang jelas dia merupakan binatang kombinasi. Kepalanya, badannya, ekornya, kakinya, itu merupakan kombinasi dari berbagai binatang. Kita nggak tahu, ya. Tapi jangan digambarkan seperti monster, film-film anak-anaknya. Nggak ada yang tahu. Cuman para ulama dulu sempat menggambarkan bentuk binatang itu. Siapkan tafsirnya tentang ayat ini. Dan di mana dia keluar, banyak pendapat. Ada yang mengatakan dia keluar dari batu Hajar Aswad. Ada yang mengatakan dia keluar dari bukit Sofa, batu. Ada yang mengatakan bahwa dia keluar dari Jabal Qubays. Itu sebelahnya Sofa, yang tempatnya raja, itu istananya raja. Banyak teori-teori tentang itu. Tapi yang jelas bukan didasarkan atas riwayat yang sahih. Itu hanya pendapat dari para mufassir. Dan binatang ini keluar beberapa kali, menampakkan dirinya kepada manusia, hilang, muncul lagi di negeri lain, hilang lagi, muncul lagi di negeri lain, hilang lagi. Intinya dia punya misi. Dan ini misi possible. Misi yang pasti. Kalau film apa? Itu bohong kalau itu, ya kan? Ya. Kalau ini mission possible, ya. Misi yang pasti. Artinya ini didasarkan atas wahyu Allah yang akan terjadi benar-benar dihadapi oleh manusia ketika itu. Tukallimuhum, binatang itu berbicara kepada mereka. Dia mengatakan kalimat yang sering terucap darinya apa? Annan nasa, bahwasanya manusia kanu bi ayatina la yuqinun. Mereka terhadap ayat-ayat Allah tidak yakin. Nah, binatang ini para ibu, dia akan membawa dua peninggalan Nabi yang dibawa, yaitu pertama tongkatnya Nabi Musa. Yang kedua yang dibawa yaitu cincinnya Nabi Sulaiman. Dan dari kedua peninggalan Nabi ini, Dabatul Ardi ini menstempel wajah orang mukmin dan orang-orang kafir. Orang mukmin distempel wajahnya putih cemerlang. Orang kafir distempel wajahnya hitam legam. Disitulah saatnya penentuan akhir. Siapa mukmin, siapakah kafir. Kenapa? Karena sudah stuck pada saat itu. Sudah tidak ada lagi tobat. Jadi udah tegas, yang kafir ya kafir, nggak bisa kembali kepada keimanan. Yang sudah beriman sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dia tetap beriman. Baik, silakan baca tafsirnya. Binatang ini kelak akan muncul di akhir zaman, di saat manusia telah rusak dan mereka meninggalkan perintah-perintah Allah serta mengubah agama yang hak. Padahal sebelumnya Islam jaya, dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabiullah Isa. Tapi ketika Nabiullah Isa wafat terlebih dahulu, kemudian tidak selang berapa tahun Imam Al-Mahdi wafat, sehingga kepemimpinan Islam pun sudah kosong. Agama ini mengalami penurunan, akhlak dan moral serta akidah mereka sudah tergradasi, turun sampai kepada titik tertentu. Mayoritas di kalangan umat ini sudah mulai kembali menuju kepada kekafiran. Tapi orang-orang mukmin masih ada. Disitulah nanti Allah keluarkan binatang melata ini. Berarti ini sudah mendapatkan kejayaan Islam.
Orang Islam pada saat itu sudah memperoleh nikmat yang luar biasa. Tapi inilah detik-detik masa sebelum tibanya kehancuran. Di mana dia keluar? Lanjut. Allah mengeluarkan bagi mereka binatang melata dari bumi, yang menurut suatu pendapat menyebutkan dari Mekah. Dari Mekah. Ya, yang jelas bukan dari Ya, orang-orang mufassir nggak kenal Malang. Yang jelas dari Mekah, karena kota ini kota paling tua. Ummul Qura, namanya Ummul Qura. Apa Ummul Qura? Induknya negeri. Namanya Ummul Qura, induknya negeri. Negeri-negeri lain belum ada, Ummul Qura sudah ada. Mana Ummul Qura? Ya Mekah itu. Lanjut. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bukan dari Mekah, seperti yang akan dirincikan keterangannya, dan hewan itu berbicara mengenai hal itu kepada manusia. Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa binatang itu dapat berbicara dan berucap kepada mereka dengan sebenar-benarnya. Atau Al-Qurasani mengatakan bahwa binatang itu berbicara kepada manusia seraya mengatakan, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Annan nasa, bahwasanya manusia kanu bi ayatina la yuqinun, terhadap ayat-ayat kami mereka tidak yakin. Kemudian hal yang sama telah diriwayatkan dari Ali dan dipilih oleh Ibnu Jarir, tetapi pendapat ini jelas perlu dipertimbangkan. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Ibnu Abbas dalam riwayat lain menyebutkan bahwa binatang itu melukai mereka. Dalam riwayat yang lainnya dalam riwayat yang lainnya lagi dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa binatang itu mengatakan, janganlah kamu melakukan anu dan anu. Pendapat ini merupakan pendapat yang baik, tidak ada pertentangan di antaranya. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Banyak hadis dan asar yang menyebutkan tentang munculnya binatang ini. Berikut ini akan kami ketengahkan sebagian darinya yang mudah diketengahkan, dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan. Imam Ahmad mengatakan dari Hudzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW muncul dari kamarnya menemui kami ketika kami sedang memperbincangkan perihal hari kiamat. Lalu beliau SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 pertandanya, yaitu terbitnya matahari dari area barat, munculnya asap, munculnya binatang dari bumi, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, munculnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, munculnya Dajjal, dan 3 gerhana, yaitu gerhana di barat, di timur, dan gerhana di Jazirah Arab, serta munculnya api dari pedalaman negeri Aden yang mengiring atau menghimpunkan semua manusia. Api itu ikut menginap di mana mereka menginap, dan ikut istirahat di siang hari di mana mereka istirahat di siang hari. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para pemilik kitab Sunan melalui berbagai jalur, dari Furat Al-Qasas, dari Abu Tufail alias Amir ibnu Wasila, dari Husayfa secara marfu. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Imam Muslim telah memberikannya pula melalui hadis Abdul Aziz ibnu Rafi dari Abu Tufail dari Hudzaifah secara maquf. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Terus lanjut. Jalur lain, Abu Daud At-Tayalisi telah meriwayatkan dari Tolha ibnu Amr dan Jarir ibnu Hasim. Tolha mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Ubaidillah ibnu Umair Al-Laisi bahwa Abu Tufail pernah menceritakan hadis berikut dari Hudzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari alias Abu Sariha. Sedangkan Jarir mengatakan bahwa ia meriwayatkannya dari Abdullah ibnu Ubaid, dari seorang lelaki dari kalangan keluarga Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis Tolha lebih sempurna dan lebih baik. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan perihal binatang itu. Beliau bersabda, apa sabda beliau? Binatang itu muncul 3 kali. 3 kali kemunculannya. Terus pertama kali muncul ialah di daerah pedalaman. Dan pertama di mana? Daerah pedalaman. Daerah pedalaman, yaitu daerah gunung-gunung ya. Terus dan kisah kemunculannya tidak sampai kepada penduduk kota, yakni Mekah. Nah, kemudian
kemunculan itu sampai di penduduk Mekah. Kemudian, lalu ia bersembunyi dalam masa yang cukup lama. Kemudian ia muncul lagi di lain waktu di daerah yang tidak terlalu dalam, sehingga beritanya tersiar di kalangan semua penduduk daerah pedalaman dan sampai pula kepada penduduk kota, yakni Mekah. Di Mekah sudah tersiar karena dia muncul kedua tidak terlalu dalam. Kemudian ini 2 kali sudah kan? Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia sedang berada di masjid yang paling besar kesuciannya dan paling dimuliakan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram, dalam keadaan tenang, tiba-tiba muncullah binatang itu di antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Iya, ternyata yang ketiga dia muncul di mana? Antara rukun Yamani dan makom Ibrahim. Berarti posisinya dekat mana? Dekat Hajar Aswad. Kan rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad, baru sedikit lagi ke arahnya yaitu apa? Makom Ibrahim. Kalau di antara 2 tempat itu berarti lebih dekat ke Hajar Aswad. Wallahu a'lam. Lanjut. Seraya mengeluarkan suara lengkuhan dan mengibaskan kepalanya, menepiskan debu yang ada di kepalanya. Maka orang-orang pun bubar meninggalkannya menuju ke berbagai arah. Iya, bisa bayangkan ketika itu banyak orang sedang apa? Tawaf, ya kan? Atau sholat, itu akan terjadi. Dan ini berdasarkan riwayat. Tapi belum ada yang membuat filmnya ya. Belum ya. Nah itu vokal gawinya Hollywood biasanya gitu. Ya. Lanjut. Sendiri-sendiri dan berbondong-bondong, dan yang tinggal hanyalah segolongan kaum mukmin. Mereka merasa yakin bahwa diri mereka tidak berdaya terhadap kekuasaan Allah. Maka binatang itu mulai mengecap mereka sehingga bersinarlah wajah mereka. Nah, ada yang lari tunggang langgang berkelompok-kelompok, ada yang lari masing-masing sendiri-sendiri. Orang mukmin tetap tinggal di situ karena dia hanya takut kepada Allah dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuasaan Allah. Sudah menyerah dia, total dia. Ya sudah. Yang jelas dia berada di tempat paling suci di muka bumi ini. Tiba-tiba binatang itu apa? Menstempel wajah orang mukmin itu menjadi bersinar. Sehingga mau melayu. Gimana kira-kira? Balik mana? Balik rek, ya kan? Oh nek Pak Budi nang kono maling melayu, mari ngono balik mana lagi? Ketok wis, jawabane ketok. Ya, nah yang lari itu yang enggak ngerti dia. Yang tidak membaca riwayat, tidak pernah mempelajari ilmu, ya kan? Kan kalau misalnya dia belajar ini, disebutkan dalam riwayat ini kan, orang mukmin itu tetap tinggal di situ, nggak kemana-mana. Walaupun dia takut, belum pernah melihat binatang seperti itu. Tapi dia takut kepada Allah, terus mau apa lagi? Dia hanya berharap kepada Allah. Tapi orang munafik pasti dia lari. Takut. Soalnya apa? Kakek ndelok film monster. Waduh rek tirek melayu ya kan. Apa kelotak itu? Tirek. Ya, lanjut. Sehingga bersinarlah wajah mereka dan menjadikan wajah mereka seakan-akan bintang yang bercahaya. Oh, coba ada nggak orang yang wajahnya seperti bintang? Ada nggak? Celap. Berarti sentrong-strongan ya, celap. Karena wajahnya orang mukmin ini bersinar ya. Apa itu rek? Saling melihat, saling mengetahui sinarnya. Dan sinarnya tidak silau, tidak lembut sinarnya. Belum pernah ya lihat sinar yang lembut ya? Belum pernah. Kalau kita lihat selama ini sinar itu kan menyilaukan, lu celap lu. Sinar ini terang tapi lembut, mata nggak silau. Nah itu belum diketahui itu jenis sinarnya apa. Infra apa nggak tahu. Apakah sinar gamma, sinar beta, sinar alfa, wallahu a'lam. Ya kita nggak tahu. Allah gampang membuat seperti itu. Lanjut. Lalu hewan itu pergi mengembara ke seantero dunia. Nah, akhirnya dia mengembara ke seantero dunia. Untuk apa? Misinya adalah apa? Menstempel mukmin dan menstempel kafir. Mukmin cemerlang, kafir legam.
Lanjut. Tiada seorang pun yang dapat mengejarnya dan tiada seorang pun yang melarikan diri selamat darinya. Sehingga ada seseorang yang melindungi dirinya dari kejaran binatang itu dengan berpura-pura sholat. Lalu binatang itu datang dari arah belakang dan berkata, "Hai Fulan, sekarang engkau baru mau sholat." Maka lelaki itu menghadap ke arahnya dan dia mengecapnya di wajahnya dengan cap kafir. Nah, kasep kon. Ya, pada saat itu sudah muncul sholat, ya kan? Kepengen mendapatkan cahaya apa? Bintang. Cahaya bintang cemerlang, ya kan? Pura-pura sholat, pura-pura baca Quran, pura-pura beribadah. Ternyata binatang itu berada di belakang. Begitu noleh, jeleng, ireng. Tinta ini. Begitu noleh, langsung dicap, langsung hitam. Tragis nggak? Tragis nggak? Guru ngono filmnya. Lanjut. Lalu ia pergi sedangkan lelaki itu kembali bergaul dengan orang-orang banyak. Nah, tapi mereka bergaul dengan sesama mereka. Yang hitam bersama orang yang hitam wajahnya. Karena mereka nggak mungkin bergaul dengan apa? Dengan yang wajahnya cemerlang. Kenapa? Sejedewe. Makanya dia ngelompok, kumpul mbek kene ae. Sepodo irenge ya. Timbang nang kono ketok seje dhewe rek. Lanjut. Bergaul dengan orang-orang banyak, bermuamalah dengan mereka dalam harta. Orang-orang di tempat-tempat yang ramai, di kota-kota dapat dibedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Tegas nggak? Tegas nggak? Di kota itu tetap muamalah terjadi. Aktivitas perdagangan, jual beli, aktivitas itu tetap terjadi. Cuman udah jelas sampelnya. Yang mukmin bersinar, yang kafir hitam. Subhanallah. Seperti itu nanti terjadi. Kalau sudah seperti itu tegas sudah. Mana mukmin, mana kafir. Kalau sekarang kan bingung kan? Iya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena pintu tobat sudah tertutup. Jadi iman orang itu stuck sudah. Mukmin ya mukmin selamanya, kafir ya kafir selamanya, sampai mati. Lanjut. Karena semuanya telah dicap pada wajahnya oleh binatang tersebut, sehingga seorang mukmin berkata, "Hai orang kafir, bayarlah hakku." Jadi nanti nggak pakai tedeng aling-aling. Kafir, bayaran utangmu. Sekarang berani nggak? Nggak berani. Langsung kok dicekel, kon ngafir-ngafirno aku kon ya. Ya kan? Dikatakan kafir aja sudah ngamuk ya kan? Kita suruh supaya lembut. Ya non muslim. Padahal Al-Qur'an jelas. Ya ayyuhal kafir, masa dirubah? Ya ayyuhal ghairul muslim. Bayat. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Begitu pula orang kafir mengatakan, "Hai orang mukmin, bayarlah hakku." Iya, sudah nggak bisa berbuat apa lagi. Dia mengakui akhirnya. Hei mukmin, apa? Sahur utangku. Bayar atau mungkin jual beli saat itu. Kemudian lanjut. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui dua jalur dari Huzaifah Ibnu Usaid secara makuf. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Ibnu Jarir meriwayatkannya pula melalui Huzaifah Ibnu Yaman secara marfu. Disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di masa Isa putra Maryam yang saat itu sedang tawaf di Baitullah. Akan tetapi sanad hadis ini tidak sahih. Ya, tidak sahih. Nabi Isa udah mati. Karena disebutkan di situ munculnya itu ketika manusia itu sudah mengalami banyak kemerosotan iman dan amal soleh. Nabi Isa udah lama wafat sudah. Terus lanjut. Habiskan ini riwayat sampai habis. Karena waktunya juga mau habis. Hadis lain, Imam Muslim Ibnu Hajjaj mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Abu Saibah dari Abu Hayyan, dari Abu Zahra, dari Abdullah Ibnu Amr yang mengatakan bahwa ia hafal sebuah hadis yang ia terima dari Rasulullah SAW yang tidak pernah ia lupakan sesudahnya. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya mula-mula munculnya pertanda kiamat ialah terbitnya matahari dari arah barat, yaitu tempat tenggelamnya, dan munculnya binatang melata di kalangan manusia di pagi hari. Di pagi hari, yaitu apa? Waktu duha. Matahari terbit dari sebelah barat, kemudian naik satu penggala, satu tombak, itu kan duha yang paling bagus. Jadi nggak lama, nggak sampai 1 jam bisa jadi. Kemudian mana saja dari salah satunya yang muncul, maka yang lainnya akan mengikutinya dalam masa yang dekat. Dalam masa yang dekat, cepat. Terus Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan melalui Al-A'la ibnu Abdurrahman ibnu Ya'qub Maulaha Al-Hirqa dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bersegeralah mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum munculnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya asap, dajjal, binatang melata, dan perkara khusus seorang dari kalian serta perkara umum. Imam Muslim meriwayatkannya secara tunggal, dan hadis ini mempunyai sahih yang menguatkannya melalui riwayat Qatadah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW telah bersabda, bersegeralah melakukan amal-amal, yaitu kebaikan sebelum munculnya 6 perkara, yaitu munculnya dajjal, asap, binatang melata bumi, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, perkara umum, dan perkara khusus menyangkut pribadi kalian. Terus Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibnu Yahya dari Yazid ibnu Abu Habib, dari Sinan ibnu Sa'id, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an dari Rasulullah SAW yang bersabda, bersegeralah mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya asap, binatang melata, dajjal, dan perkara khusus seseorang dari kalian serta perkara umum. Ibnu Majah meriwayatkannya secara tunggal. Abu Dawud At-Tayalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salama dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak akan muncul hewan melata bumi yang membawa tongkat Musa dan cincin Nabi Sulaiman itu alaihissalam. poinnya yang saya maksud. Kalau belum sampai situ berarti belum berhenti. Sekarang udah sampai poinnya. Ya, apa yang dibawa oleh binatang itu? Tongkat Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa. Yang dulu tongkatnya bisa menjadi apa? Ular, membelah laut. Sekarang tongkatnya di mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ternyata nanti apa? Binatang itu yang bawa tongkatnya. Kepingin ero yon tenono. Nek seorip. Yo, korek tongkatnya Nabi Musa ya, korek. Ternyata dibawa oleh binatang ini dan juga cincinnya Nabi Sulaiman. Baik, diulangi lagi riwayatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Apa katanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, Apa sabda beliau? kelak akan muncul hewan melata bumi yang membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Takhruju dabbatul ardi. Akan keluar binatang melata dari muka bumi ini. Wa ma'aha, dan bersamanya ada asa Musa, tongkatnya Nabi Musa, wa khatama Sulaiman, dan juga cincinnya Nabi Sulaiman. Terus lalu ia mencocok hidung orang kafir dengan tongkat. nah, jadi orang kafir diapakan? Fatahtumu anfal kafir bil asa. Maka orang kafir dicocok tongkatnya, dicocok hidungnya dengan apa? Dengan tongkat. Karena dulu di dunia hidungnya udah belang, Tapi gak ketok. ya. Makanya sekalian bukan hanya hidungnya, sekalian diratakan wajahnya jadi hitam. Apa hidung belang itu? Halo? Hidung belang itu apa? Buaya darat. Saya ngomong, kok ngono buaya darat kene sing wedan ngono kan. Ya. Itu istilah kan buat apa namanya? Hidung belang ya. Orang kafir
mungkin nggak melakukan zina? Halo? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Karena dia nggak takut sama siapa? Allah. Di khotam itu ya, di stempel hidungnya, jadilah hitam. Kemudian dan mencerahkan wajah orang mukmin dengan cincinnya. Wa tajalla wajhul mu'min bil khatam, dan membuat wajah orang mukmin menjadi cemerlang dengan apa? Cincinnya Nabi Sulaiman. Terus, sehingga manusia berkumpul di suatu perjamuan, sedangkan orang mukmin dan orang kafir dapat dibedakan. Iya, bayangkan kalau sudah seperti itu. Orang bisa bedakan mana mukmin, manakah kafir. Tegas, garis demarkasinya udah tegas. Hitam dan putih. Hatta yajtami'un nasu, hingga seseorang atau manusia itu berkumpul ala khawani, atas beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok. Yu'raful mu'minu minal kafir, sehingga diketahui mana orang mukmin dan mana orang kafir. Dan ini waktunya dekat antara matahari terbit dari sebelah barat sampai munculnya binatang melata. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin yang kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah kelak jika ada waktu ya, kita akan bahas berikutnya, yaitu apa? Detik-detik kehancuran dunia. Ini sudah masuk masa akhir ya. Nanti akan ada fase di mana semua penduduk bumi itu tidak mengenal Allah sama sekali. Kenapa seperti itu? Tunggu tanggal mainnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 buku, silakan siapa yang bisa mendapatkannya. Sebutkan surat apa, ayat berapa yang mengatakan secara implisit tersirat bahwa matahari itu terbit dari sebelah barat. Ini Bu, hitam dulu. Iya, 100. Yang kedua, sebutkan dalil tentang munculnya binatang melata di muka bumi ini. Surat apa, ayat berapa? Itu Ibu dulu yang ngacung. Ya, Ibu. An-Malam 82, 6, silakan 100. Ngacung dulu Bu, jangan dijawab dulu. Nanti bocor ya kan? Wah, ya, saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.